Bab 435, Yunce melompat dan mendarat di platform Phoenix. Kali ini, tak seorang pun menertawakannya karena ia bahkan tidak mampu melewati kehampaan, dan tak seorang pun menertawakannya karena datang dari negeri angin biru, dan tak seorang pun menertawakannya karena ia berada di alam mendalam bumi. Semua orang memasang ekspresi serius pada wajah mereka, terutama yang berasal dari negeri Kuishui. Penonton terlihat sangat gugup. Semua mata terfokus pada Yunce. Bahkan 4 orang dari Tanah Suci yang terlalu malas untuk menonton pertempuran sebelumnya mengangkat kepala mereka dan menatap Yunce. Mereka ingin tahu bahwa pria yang jelas-jelas hanya Earthsuan ini punya kekuatan tempur yang aneh. Apakah orang ini hanya sekejap, atau dia benar-benar dapat menampilkan kekuatan tahap tengah Wangsuan di alam mendalam bumi? 10 orang dari kerajaan Kuishui naik ke atas panggung dan segera mengatur formasi mereka. Wajah mereka serius, seolah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Negara Kuishui adalah negara dekat laut. Kebanyakan orang mempraktikkan keterampilan mistik berbasis air, dan senjata mereka biasanya berupa pedang. Bahkan sebelum permainan dimulai, mereka semua telah mengeluarkan senjatanya, dan cahaya biru muda dari energi yang dalam beriak seperti gelombang air di permukaan tubuh mereka. Yunce juga telah mengeluarkan sesar naga, dan ujung pedangnya berhenti. Tiba-tiba, terdengar suara keras, dan seluruh menara Phoenix tampak bergetar. Hati 10 praktisi mendalam kerajaan Kuishui juga gemetar saat mereka melihat ke arah kesalahan panjang, tiba-tiba dipenuhi rasa takut. Hanya mengetuk tanah, pedang berat di tangannya, pasti sangat berat. Pertandingan keempat turnamen pemeringkatan 7 kerajaan, Kerajaan Angin Biru vs Kerajaan Kuishui, pertempuran dimulai. Begitu suara Feng Feiyan turun, 10 praktisi mendalam kerajaan Kuishui bergerak seketika, dengan pola air melonjak dan cahaya pedang bersinar mereka membentuk kekuatan pengepungan dari berbagai arah dan langsung mengepung Yunce. Cahaya misterius biru yang tiba-tiba melonjak membuktikan bahwa mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka segera setelah mereka muncul. Jelas sekali, adegan di mana Yunce menyapu kerajaan Changlan membuat mereka terlalu terintimidasi, dan mereka tidak berani melakukan reservasi. Formasi pedang berlawanan, praktisi terdalam inti terkuat di kerajaan Kuishui memimpin. Saat pedang Tianxuan terbang dengan cepat di tangannya, cahaya pedang yang menyilaukan itu seperti air yang bergoyang, dengan ekspresi yang aneh dan sulit dipahami. Lintasannya langsung menuju ke arah Yunce pelat kaki. Tanpa menggerakkan tubuhnya, Yunce tiba-tiba mengulurkan lengan kirinya, menggunakan Frozen and Divine Art, dan cahaya dingin seperti bintang bersinar di telapak tangannya. Ding! Cahaya pedang yang mengandung kekuatan misterius dari gelombang air langsung membeku. Udara dingin yang mengerikan menyebar dari cahaya pedang yang membeku ke pedang dan kemudian ke tubuhnya, membuat seluruh lengannya terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum baja. Menembus keras. Praktisi inti kerajaan Kuishui berteriak ketakutan dan buru-buru mundur. Dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan energinya yang dalam untuk menekan udara dingin di lengannya. Matanya ketika dia melihat Yunce dipenuhi dengan ketakutan. Lalu, skill misterius macam apa itu? Bahkan cahaya pedang pun membeku. Ping! Cahaya pedang energi dari Kuishui Xuanze hancur secara langsung seperti entitas beku dan tersebar menjadi potongan-potongan es di tanah. Yunce membuka tangannya, dan cahaya biru melintas di sekujur tubuhnya. Dengan kilatan 3 titik cahaya dingin, 3 es pohon Yidasu bangkit dari tanah di platform Phoenix dan tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, daun salju kristal es yang tak terhitung jumlahnya menyebar, terjalin menjadi jaringan es yang padat, menutupi seluruh platform Phoenix. Wow, di arena ada kerumunan seruan. Mata Feng Xiken membelalak, dan dia sangat bersemangat hingga separuh pantatnya jatuh dari kursi. Ini jelas merupakan gerakan yang digunakan oleh gadis lain yang sekuat Wangsuan di Kerajaan Angin Biru, dan itu langsung memblokirnya, 2 pelindung. Dia ingat dengan jelas bahwa keterampilan mistik berbasis es yang menakutkan ini bahkan dapat membekukan api Phoenix. Dia tidak menyangka Yunce benar-benar bisa mengetahui keterampilan misterius tipe es ini. Di bawah 3 pohon besar, 10 mistik Kuishui tidak diragukan lagi tersegel. Cabang dan dedaunan kristal es yang tampak sangat indah seperti rantai menakutkan dari neraka, mengikat erat dan menekannya. Melihat setiap bagian tubuh mereka, 10 di antaranya semua melebarkan mata mereka dan menggunakan energi mereka yang dalam dengan gila-gilaan, tetapi tidak ada yang bisa melarikan diri sedikitpun. Sebaliknya,
Di bawah udara dingin yang dahsyat, seluruh tubuh mereka membeku semakin kaku, dan bahkan darah mereka membeku. Hampir padat, wajah Yun Ce tanpa ekspresi, dan dia mengayunkan pedangnya yang berat, dan Dragon Vault menggambar busur besar, menyebabkan raungan naga yang samar. Ledakan, kekuatan kuat dari pedang berat itu tersapu seperti badai. 3 pohon ujung beku hancur seketika karena dampaknya. Kristal es yang berterbangan seperti bintang di langit, sangat indah. Mistikus Kuishui yang diblokir dan dibekukan juga terbang jauh dengan kristal es di langit pada saat pohon ujung beku hancur, dan mendarat 100 kaki jauhnya. Setelah mendarat, tak satu pun dari 10 orang itu yang bisa berdiri. Tubuh mereka ditutupi lapisan es tipis, wajah mereka pucat, dan bibir mereka ungu. Mereka menggigil dalam kerumunan beberapa saat sebelum berhasil menekan rasa dingin yang mengerikan, dan kembali mempertahankan kekuatan mereka. Namun selain itu, mereka tidak mengalami luka apapun. Yun Ce dengan brutal menyiksa Changlan karena penghinaan dan ekspresi menjijikkan dari pihak lain, sedangkan untuk Kuishui, karena tidak ada kebencian, tentu saja dia harus sedikit lebih lembut. Blue Wind Nation menang. Feng Feiyan melirik Yun Ce dengan tatapan dingin, dan kemudian mengumumkan hasilnya. Penonton di kerajaan Kuishui semuanya terdiam, dan praktisi yang menyertainya juga diam-diam meninggalkan tempat duduk mereka untuk membantu para praktisi Kuishui yang tersapu keluar dari panggung Phoenix. Sapuan 4 napas Yun Ce melintasi Changlan bukanlah ilusi, juga bukan kilatan di panci yang tidak dapat disalin. Itu juga hanya 4 napas pendek, dan 10 praktisi mendalam kerajaan Kuishui diledakkan, keluar dari platform Phoenix. Hanya saja mereka beruntung, tidak ada yang terluka, dan dengan dukungan negeri Changlan, keyakinan mereka tidak akan hancur. Yun Ce sekali lagi memenangkan pertempuran kedua dengan telak. Kali ini, tidak ada yang berani mempertanyakan kekuatan besar Yun Ce. Meskipun dia berasal dari kerajaan angin biru dan hanya berada di alam mendalam bumi yang menyedihkan, yang jelas-jelas lemah. Kekuatan misterius es. Mengapa dia berlatih keterampilan misterius berbasis es? Feng Hengkong memandang Yun Ce dengan pertanyaan di alisnya. Sebagian besar orang yang hadir tidak mengetahui dendam antara Yun Ce dan Sekte Phoenix Ilahi. Namun Feng Hengkong mengetahui bahwa Yun Ce memiliki darah Phoenix. Dia memiliki darah Phoenix, namun ia mempraktikkan teknik misterius berbasis es, keterampilan, dan dia juga bisa melakukan seperti itu. Kekuatan yang menakjubkan, ini membuatnya diam-diam ketakutan dan bingung. Sepertinya pria yang sangat menarik telah muncul kali ini. Di area persiapan, seorang murid Phoenix memandang ke samping ke arah Yun Ce dan berkata sambil tersenyum. Saudara senior Fei Bai, jika Anda meledakkan 10 sampah dari 6 negara di platform Phoenix, berapa lama waktu yang paling cepat? Seorang murid Phoenix bertanya dengan santai. Feng Fei Bai memiringkan mulutnya dan mengulurkan 4 jari, mungkin 4 napas. Tapi ini tidak berarti bahwa saya mengakui bahwa kekuatannya berada pada level yang sama dengan saya. Senjatanya adalah Epi, yang cocok untuk pertempuran kelompok. Hahaha, tentu saja, meskipun kekuatannya mengejutkan, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kakak senior Fei Bai? Petik 2. Namun, sejujurnya, kekuatan yang dia tunjukkan sejauh ini mungkin bukan kekuatan penuhnya. Jadi jika aku menghadapinya, aku benar-benar saya tidak berani mengatakan bahwa saya pasti akan menang. Tapi jika dia ingin mengalahkan saya, hei, itu sama sekali tidak mungkin. Feng Fei Bai tersenyum bangga. Haha, tentu saja. Tapi jika anak ini bisa mendapatkan evaluasi seperti itu dari kakak senior Fei Bai, hidupnya tidak akan sia-sia. Dalam hal ini, tampaknya lawan kita kali ini sebenarnya adalah negeri angin biru. Ini adalah Anda bahkan tidak akan memikirkannya sebelumnya. Murid Phoenix lainnya mengangkat bahunya dan berkata, tetapi pertanyaannya adalah, siapa yang akan bergabung dengan kita? Hanya ada satu orang di Changfeng, jadi kita tidak bisa semua bergabung, kan? Saya tidak bisa menyembunyikan muka itu. Petik 2, paling buruk, itu akan ditentukan dengan undian pada saat itu, dan menebak permainannya juga akan berhasil. Seorang murid Phoenix berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun, kali ini, untuk mempersingkat jadwal turnamen peringkat 7 negara, pertarungan tim dipilih. Ketika mereka akhirnya menantang Divine Phoenix Empire pasti bisa bertarung dengan 10 orang. Namun, Blue Wind hanya memiliki Yun Ce.
Sebagai penguasa 7 kerajaan yang tak tertandingi, superior, dan abadi, bagaimana mereka bisa melawan 10 orang? Melawan 1, turnamen pemeringkatan 7 negara berlanjut, dan orang yang awalnya dianggap sebagai bahan tertawaan telah menjadi fokus paling cemerlang dari keseluruhan permainan. Kerajaan Jialuo berperang melawan Kerajaan Heixia, dan Kerajaan Heixia menang. Kerajaan Tianxiang berperang melawan Kerajaan Quishui, dan Kerajaan Quishui menang. Kerajaan Changlan berperang melawan Kerajaan Jialuo, dan Kerajaan Jialuo menang tipis. Kerajaan Angin Biru berperang melawan Kerajaan Jialuo, dan Kerajaan Angin Biru menang. Kerajaan Tianxiang vs. Kerajaan Angin Biru. Kerajaan Tianxiang segera menyerah. Negara Angin Biru vs. Negara Jahat Hitam. Negara Angin Biru menang. Pertarungan tim secara alami membutuhkan waktu lebih lama daripada pertarungan individu. Tidak termasuk pertarungan melawan Divine Phoenix Empire, ada total 15 pertempuran hari ini. Divine Phoenix Empire awalnya memperkirakan bahwa setiap pertempuran akan memakan waktu 2 hingga 3/4 jam, jadi meskipun jadwalnya sangat padat, hari itu akan tetap ada, menjadi agak ketat. Namun, saat itu baru pukul 4 sore, dan pertandingan ke-15 telah usai. Karena selama Yun Ce bermain dalam game tersebut, setiap game berakhir dalam sekejap mata, setelah 5 game, total waktu pertarungan tidak melebihi 30 napas. Di game keempat, Kerajaan Tianxiang mengetahui bahwa mustahil untuk menang, langsung menyerah untuk menghindari korban jiwa dari jenius negara mereka, Xuanze. Tingkat kekuatan mendalam dari 5 kerajaan Changlan, Quishui, Jialuo, Tianxiang, dan Heixia memang jauh melampaui kerajaan Blue Wind. Generasi muda, yang sama, Blue Wind Kingdom dihancurkan sepenuhnya oleh kelima negara ini. Namun kekuatan Yun Ce bukan hanya puncak generasi muda Changfeng, tapi juga puncak dari seluruh dunia misterius Changfeng. Ini sudah jauh melampaui level generasi muda 6 negara. Dalam 6 bulan terakhir, dia telah menghancurkan salah satu sekte terkuat di Kerajaan Angin Biru, mengalahkan orang nomor 1 di Angin Biru, menyiksa Pangeran Phoenix Ilahi, dan membunuh bahkan sosok tingkat pelindung dari Phoenix Ilahi sekte. Pengalaman dan pencapaiannya ini berada di luar imajinasi dan perbandingan para praktisi muda dari 5 negara. Di mata Yun Ce, para ahli top dari generasi muda 5 negara ini seperti anak-anak yang baru belajar berjalan, belum lagi 10, bahkan 20 atau 30, ia dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Pada usia yang sama, levelnya bukan lagi level 6 negara, tetapi level penguasa 7 kerajaan. Sekte Phoenix Ilahi. Tidak ada yang bisa memprediksi arah permainan ini sebelumnya. Dengan kekalahan total Yun Ce atas Kerajaan Jahat Hitam, pertandingan terakhir perang 6 kerajaan juga berakhir, dan pertandingan peringkat 7 kerajaan ini mencapai kesimpulan akhir dengan kecepatan yang tidak diharapkan oleh siapapun. Tantang Kekaisaran Phoenix Ilahi. Bab 436. Kerajaan Changlan tidak memenangkan pertandingan apapun, dan 6 negara berada di peringkat ke-6. Kerajaan Tianxiang telah memenangkan 1 pertandingan, dan 6 negara berada di peringkat ke-5. Kerajaan Jialuo telah memenangkan 2 pertandingan, dan 6 negara berada di peringkat ke-4. Petik 2. Kui negara air telah memenangkan 3 pertandingan, dan 6 negara berada di peringkat ke-3. Petik 2. Negara Jahat Hitam telah memenangkan 4 pertandingan, dan 6 negara berada di peringkat kedua. Negara Angin Biru telah memenangkan 5 pertandingan, dan 6 negara berada di peringkat pertama. Kemudian saat Feng Feiyan membacakan, arena menjadi berisik. Hasil 6 negara sangat harmonis dan merata, tidak perlu ada pertandingan tambahan. Adapun hasil pemeringkatan, sama sekali tidak ada yang bisa memprediksinya sebelum perang dimulai. Bangsa Changlan, yang berada di peringkat teratas terakhir kali ini memiliki kejeniusan dan sangat percaya diri, namun, mereka dikalahkan sepenuhnya karena Yun Ce menghancurkan intinya dan momentumnya runtuh. Changfeng, yang selalu hanya sekedar bercanda dan bercanda, menggunakan keuntungan luar biasa dan barisan 1 orang untuk mengalahkan 5 negara. Seluruh penonton kaget, beberapa praktisi mendalam Blue Wind itu sudah menangis kegirangan. Blue Wind Kingdom selalu dianggap sebagai lelucon, dan selalu mendapat nama yang memalukan di kompetisi peringkat 7 kerajaan. Tapi sekarang, itu telah dengan tegas menginjaknya di atas kepala 5 negara lainnya.
Mereka menghembuskan napas sepenuhnya dan mengangkat alis. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, dan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat mereka impikan di masa lalu. Dan Yunche lah yang membawa kejayaan besar ini. Apa yang paling diharapkan oleh Blue Wind Mystics saat ini adalah pertarungan peringkat akan berakhir sesegera mungkin. Mereka akan bergegas ke kamar dagang besar itu. Bahkan jika mereka menghabiskan seluruh properti mereka akan segera membeli catatan transmisi 100.000 mil ke membawa ini berita besar tentang kejayaan tanpa akhir segera dikirim kembali ke Blue Wind Kingdom. Tapi tidak ada kegembiraan sama sekali di wajah Yunche. Dari saat dia memasuki adegan di pagi hari hingga sekarang, ekspresinya selalu tenang karena dia tahu betul bahwa semua pertarungan sebelumnya hanya untuk memenuhi keinginan Chang Wanhe. Keinginannya dan untuk Chang Wanhe, Chang Feng hanya bersaing untuk meraih kemenangan, tapi ini bukanlah tujuan sebenarnya dia berpartisipasi dalam pertandingan peringkat ini. Baginya, pertarungan sengit sesungguhnya akan segera dimulai. Peringkat 6 negara telah diputuskan. Yunche, apakah kamu masih ingin menantang kekaisaran Phoenix suci kita? Feng Feiyan menoleh ke Yunche setelah membacakan peringkat 6 negara dan bertanya dengan ekspresi serius. Kemudian, suaranya tenggelam, dan suara yang sangat rendah dikirimkan ke Yunche, tapi saya sarankan Anda menghemat energi. Pada saat ini, hanya Yunche dan Shen Huang yang tersisa di area persiapan. 10 murid Phoenix teratas di Kekaisaran. Mata semua penonton tertuju pada Yunche, menunggu jawabannya. Terlepas dari apakah dia memilih untuk menantang Phoenix Ilahi atau tidak ada keraguan bahwa nama Yunche akan menyebar ke seluruh 7 kerajaan Tianshuan dalam semalam dan menjadi nama yang akan menggemparkan dunia misterius 7 kerajaan sepenuhnya. Apakah dia tidak memilih untuk menantang, atau apakah dia gagal total dalam tantangan tersebut, itu tidak akan berdampak apapun, karena itulah Kekaisaran Phoenix Ilahi, Sekte Phoenix Ilahi. Sebelum Feng Feiyan bisa menyelesaikan kata-katanya, Yunche sudah melompat tinggi dan mendarat di platform Phoenix. Dragon Vault muncul langsung di tangannya, dan tekanan pedang besar yang berat menimbulkan angin puyuh yang bersiul mengelilinginya. Udara didorong dengan kasar jauh. Dia berdiri di atas panggung, mengangkat kepalanya dan berkata, "Tentu saja saya ingin bertarung. Saya di sini hari ini bukan untuk bersaing memperebutkan tempat kedua, tapi untuk menghancurkan Sekte Phoenix Ilahi Anda." Begitu Yunche mengatakan, ini kata-kata yang sangat arogan, semua orang tercengang, ada hening sejenak di lapangan, dan kemudian dia tenggelam oleh sarkasme yang memenuhi langit. Sial, orang ini gila sekali. Apa maksudmu dengan apa yang dia katakan? Apakah dia berkhayal mengalahkan Sekte Ilahi Phoenix? Petik 2. Gila macam apa? Itu bodoh dan menggelikan. Kamu pikir kamu ini siapa? Berpikir dulu, kamu hanya bermimpi benar. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menantang Sekte Phoenix Suci hanya karena kamu mengalahkan 5 kerajaan sendirian? Dan menginjak Sekte Phoenix Suci, hanyalah lelucon terbesar aku pernah mendengarnya dalam hidupku. Kamu sudah cukup mengesankan. Dia pasti begitu sombong di depan Sekte Phoenix Suci. Aku bahkan tersipu malu karenanya. Karena kata-kata Yunche, kekaguman seluruh penonton terhadapnya tiba-tiba berubah menjadi ejekan dan cibiran yang luar biasa. Terutama para praktisi dari Divine Phoenix Empire tertawa dan mencemooh, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon yang paling konyol dan bodoh. Praktisi mendalam 5 kerajaan yang disapu oleh Yunche satu persatu sudah menahan banyak kebencian. Pada saat ini, mereka sepertinya telah menemukan titik untuk melampiaskan kemarahan mereka. Mereka mengejek dengan liar, seolah-olah mereka sedang mengejek akatak yang ingin makan daging angsa. Haha, seorang murid Phoenix di area persiapan mencibir, saya pikir anak ini cukup luar biasa pada awalnya, tapi ternyata dia hanyalah seorang idiot yang tidak mengetahui kemampuannya sendiri, menyapu 5 negara dengan kekuatan dan kepercayaan diri yang besar, dapat dimengerti bahwa hatimu bengkak tidak seperti sebelumnya. Murid Phoenix lainnya mengangkat bahunya. Tapi dia jelas menemukan orang yang salah. Dari penampilannya, dia sepertinya mengira kami adalah sekelompok pemula dari 5 kerajaan yang terlalu malas untuk melihatnya. Sayangnya, bagaimanapun juga, kami dari Blue Wind, jadi wawasan kita mungkin hanya seluas itu. Murid Phoenix yang berbicara itu menyeringai dan menggoyangkan jari kelingkingnya. Di kursi Kekaisaran Phoenix Ilahi, semua pangeran,
tetua, dan penguasa istana juga tersenyum menghina. Sebaliknya, alis Feng Hengkong tenggelam, dan matanya menjadi tajam dan rendah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia, seperti Feng Ximing dan yang lainnya, berpikir bahwa Yun Ce tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia mengambil inisiatif untuk datang ke Sekte Divine Phoenix melalui pertandingan peringkat ini. Bagaimanapun, sebagai orang dengan darah Phoenix, dia hanya memiliki dua pilihan untuk takdirnya. Pertama adalah menunjukkan kesetiaannya kepada Sekte Divine Phoenix dan menjadi anggota Sekte Divine Phoenix seumur hidup, dengan demikian menjaga dirinya sendiri. Yang lainnya adalah kematian. Jika dia mengambil inisiatif untuk datang, dia dapat memilih yang pertama. Jika Sekte Divine Phoenix mengambil inisiatif untuk menemukannya, tentu saja dia akan menjadi yang terakhir. Dia datang ke pertarungan peringkat dan memamerkan kekuatannya dalam pertarungan peringkat. Feng Hengkong selalu mengerti bahwa dia sengaja menunjukkan dirinya di depan Sekte Phoenix Ilahi, membuktikan bahwa dia tidak sia-sia dan memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Sekte Ilahi. Sekte Phoenix. Tapi sekarang, ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia jelas-jelas memprovokasi Sekte Divine Phoenix. Dan setiap pertempuran sebelumnya di mana lawan sengaja tersapu dalam waktu yang sangat singkat. Memikirkannya seperti ini, itu bukanlah pertunjukan sama sekali, tapi demonstrasi kepada Sekte Phoenix Ilahi mereka. Apa yang akan dia lakukan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk melawan Sekte Phoenix Ilahi? Haha, jadi kamu ingin mewakili Kerajaan Angin Biru, mengalahkan Kekaisaran Phoenix Suci kami, dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi peringkat ini. Feng Feiyan tersenyum tipis. Meskipun dia tersenyum, tidak ada emosi sama sekali. Warna apa yang dia pikirkan saat ini pada dasarnya sama dengan Feng Hengkong. Dia datang ke sini bukan untuk berkompromi atau menyerah kepada Sekte Phoenix Ilahi, tetapi untuk bersikap tegar. Feng Feiyan mencibir dalam hatinya. Yun Ce berusia 19 tahun, dan dengan kekuatan seperti itu, dia berada di puncak di antara rekan-rekannya di Sekte Phoenix Suci, dan kemampuannya untuk melompati tantangan begitu kuat sehingga hampir tidak bisa dipercaya. Berdasarkan penampilannya hari ini, jika dia bersedia menjadi anggota Sekte Phoenix Ilahi selamanya mulai sekarang, sebagai tetua agung, dia akan menjadi orang pertama yang memilih untuk menyetujuinya. Bahkan jika dia telah menyinggung pangeran ke-13 sebelumnya, dia bisa melupakannya. Saya yakin pemimpin Sekte Feng Hengkong dan tetua lainnya akan membuat keputusan yang sama. Lagi pula, tidak ada sekte yang mau mempekerjakan sampah, dan tidak ada sekte yang akan menolak murid muda dengan bakat luar biasa tinggi. Sebuah cara untuk bertahan hidup telah terbuka baginya, dan dia bahkan mungkin mendapatkan posisi tinggi di Sekte Phoenix Suci di masa depan, tetapi dia memilih untuk mencari kematian. Kamu adalah orang pertama sejak zaman kuno yang berani mengklaim mengalahkan Kekaisaran Phoenix Suci kami di turnamen peringkat 7 kerajaan. Feng Fei berkata sambil tersenyum, tiba-tiba aku mengagumi keberanianmu. Apa yang dia katakan lebih merupakan nyali daripada keberanian, dan keberanian, jadi tentu saja sebagian besar bersifat sarkastik. Namun, nomor satu, ini bukanlah sesuatu yang Anda katakan dengan mulut Anda, juga bukan sesuatu yang Anda bayangkan. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kualifikasi dan kekuatan. Suara Feng Feiyan sedikit lebih keras, dan dia mengalihkan pandangannya ke Sekte Divine Phoenix. 10 praktisi mendalam yang berpartisipasi dalam pertempuran berkata, saya, murid Phoenix, apakah Anda mengerti? Praktisi mendalam dari Kerajaan Angin Biru telah menantang Anda dan mengancam untuk mengambil tempat pertama dalam pertempuran peringkat ini. Yang mana salah satu dari kalian akan berperang? Katanya, itu, yang mana, bukan kelompok yang berperang. Hanya ada satu orang di Yun Ce. Meskipun mengirimkan 10 anggota Sekte Divine Phoenix tidak akan melanggar aturan pertempuran sama sekali, itu pasti akan mengundang cemoohan, dan dengan martabat Sekte Divine Phoenix, mereka pasti akan meremehkannya. Lakukan itu. Oleh karena itu, niat jelas Feng Feiyan adalah hanya mengirim satu orang untuk bertarung, tetapi arti lainnya jelas bahwa salah satu dari mereka dapat mengalahkan Yun Ce dengan mudah. Begitu Feng Feiyan selesai berbicara, salah satu murid Phoenix berjalan perlahan. Saat dia berjalan, dia berkata dengan suara tenang dan acuh tak acuh, sebentar lagi Yusi. Dalam 1 jam lagi, langit akan menjadi gelap. Gelap,
dan penjelajahan Bahtera Suan kuno besok adalah masalah besar, dan kita memerlukan cukup waktu untuk bersiap terlebih dahulu, jadi lebih baik putuskan pertempuran ini dengan cepat. Saat dia berbicara, pria itu melayang dengan ringan. Pakaian Phoenix-nya terbang, membawa sekelompok orang bersamanya. Aliran cahaya keemasan yang indah dan menyilaukan kemudian mendarat dengan ringan di panggung Phoenix. Dia menatap Yun Ce dengan senyum di wajahnya, jadi pertarungan ini terserah padaku. Ah, itu adalah pangeran ke-14. Kelompok orang terakhir berseru bahwa hasil ini benar-benar di luar dugaan mereka. Pangeran ke-14 benar-benar mengambil tindakan terhadap Yun Ce secara pribadi. Ini terlalu menyanjungnya. Petik 2. Tidakkah kamu mendengarkan pangeran ke-14? Dia ingin menghemat waktu dan bertarung dengan cepat. Bagaimanapun, dia akan menaiki Taiko Suan Arc besok. Dia melompat ke panggung Phoenix dan berdiri di depan Yun Ce. Dia adalah pangeran ke-14 dari Kekaisaran Phoenix Ilahi. Feng Siluo, yang memiliki bakat mengerikan dan kekuatan besar setinggi tingkat ke-8 dari Kerajaan Phoenix. Alam Kaisar yang mendalam. Dia menghadap Yun Ce dan tersenyum ringan, tidak menunjukkan tanda-tanda gugup sebelum pertarungan. Feng Hengkong mengangguk diam-diam. Pertarungan Feng Siluo melawan Yun Ce juga merupakan hasil yang paling ingin dia lihat. Meskipun Yun Ce telah menyapu bersih sebelumnya, kekuatan tempurnya mungkin berada di sekitar tingkat keempat alam mendalam Kaisar, dan salah satu dari 10 murid Phoenix dapat menghancurkannya. Namun, tidak ada yang bisa menjamin bahwa ini adalah kekuatan penuh Yun Ce. Jika dia menyembunyikan sesuatu dan memiliki senjata yang sangat kuat, maka murid Phoenix yang melawannya mungkin tidak akan bisa menang, atau bahkan kalah. Meski kemungkinan ini sangat kecil, meski risikonya hanya 1 dari 10 juta, Anda tidak boleh terburu-buru. Karena Sekte Divine Phoenix, yang telah mendominasi Tianxuan selama 5.000 tahun, tidak boleh kalah. Dan sama sekali tidak bisa kalah. Dan jika Feng Siluo bermain, maka sama sekali tidak ada kemungkinan untuk kalah. Pada saat yang sama, kalimat Feng Siluo di atas panggung juga sangat pintar. Mereka sama sekali tidak menunjukkan arti penting bagi Yun Ce, melainkan menunjukkan semacam penghinaan, karena alasan mengapa dia bertarung dengan Yun Ce secara pribadi adalah untuk menghemat waktu. Yang jelas dia mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Yun Ce hanya dengan beberapa gerakan. Ya, Feng Feiyan mengangguk, tidak apa-apa. Tampaknya pangeran ke-14 sudah gatal untuk menonton pertandingan selama sehari di antara penonton. Kemudian, Kekaisaran Phoenix Ilahi akan dipimpin oleh pangeran ke-14 Feng Siluo dan Yun Ayo lawan Ce. Meskipun Kekaisaran Phoenix Suci kami memiliki 10 orang yang berpartisipasi dalam pertempuran, kami masih tidak mau repot-repot menindas beberapa orang dengan lebih banyak. Petik 2. Turnamen peringkat Tianxuan ke-39 akan menentukan pertarungan antara peringkat pertama dan kedua. Sekarang mulai. Feng Feiyan melambaikan tangannya dan memberi perintah untuk memulai pertempuran dengan bersih. Panggilan. Feng Siluo mengangkat lengannya, nyala api menyala di telapak tangannya, menatap Yun Ce, dan tersenyum tipis. Yun Ce, meskipun aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu, tapi segera, kamu akan melakukannya. Kamu akan menyadari betapa konyolnya kepercayaan diri Anda. Anda dan makhluk misterius yang Anda kalahkan adalah orang-orang di 2 tingkat, dan hal yang sama berlaku untuk Anda dan saya. Sebelum itu, saya akan memberi Anda kesempatan untuk melakukannya dengan baik. Lihat burung Phoenix yang tak terkalahkan api dari Sekte Phoenix Ilahi kita. Lihat api Phoenix. Yun Ce menjawab dengan senyum tipis yang sama, itu tidak perlu. Untuk api Phoenix, tidak ada yang tahu siapa yang akan melihat siapa. Telapak tangan Yun Ce membentang, bola api. Phoenix merah menyala dengan cepat, dan ketinggian apinya jauh lebih tinggi daripada api Phoenix di tangan Feng Siluo. Wow, begitu api Phoenix di tangan Yun Ce keluar, seluruh arena langsung meledak. Ekspresi semua murid Phoenix berubah, dan Feng Hengkong, Feng Feiyan dan yang lainnya mengerutkan kening. Hua Minghai dan Ling Jie sangat ketakutan hingga mereka hampir terjatuh dari kursi mereka. Keduanya tahu bahwa Yun Ce memiliki garis keturunan Phoenix. Dia telah menakuti mereka berdua sebelumnya dengan secara langsung memprovokasi Kekaisaran Phoenix Suci, tapi sekarang, tanpa Sekte Phoenix Suci mengambil inisiatif untuk menyebutkan masalah garis keturunannya, dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk membakar api Phoenix di depan semua pahlawan di dunia. Apakah dia datang ke sini khusus untuk menyelesaikan dendam, atau untuk bertarung sampai mati?
Bab 437. Phoenix. Api Phoenix. Itu benar, itu memang nafas api Phoenix, dan mustahil bagi api misterius lainnya untuk menirunya. Mengapa Yunce benar-benar bisa membakar api Phoenix? Api Phoenix tidak perlu bergantung pada darah Phoenix untuk membakar. Begitukah? Mungkinkah Yunce juga memiliki darah Phoenix di tubuhnya? Petik 2. Yunce tidak mungkin berasal dari sekte Divine Phoenix. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertarung atas nama kerajaan angin biru, dan dia masih berani memprovokasi kekaisaran Phoenix ilahi. Mungkinkah dia adalah Phoenix, garis keturunan sekte Sen yang tersesat di luar? Tapi sekte Divine Phoenix tidak akan pernah membiarkan jejak darah Phoenix bocor keluar. Api Phoenix yang dinyalakan oleh Yunce mengejutkan mata semua orang. Tidak ada yang mengira bahwa pada akhirnya, ketika Perang Dunia Pertama akan segera terjadi dimulai, pemandangan tak terduga muncul. Belum lagi semua penonton, bahkan orang-orang dari 4 tanah suci pun tampak terkejut. Sepertinya akan ada pertunjukan bagus yang akan berlangsung. Ye Xinghan menyipitkan matanya, seolah sedang menonton pertunjukan. Dia melirik Ling Kun dan berkata dengan suara santai, "Penatua Ling, sepertinya kamu tidak terkejut sama sekali." Petik 2. Karena sejak 2 tahun yang lalu, aku tahu bahwa anak ini memiliki darah Phoenix. Jalan Ling Kun. Oh, tebakanku benar. Dia datang untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat 7 kerajaan karena tekanan dari sekte Phoenix Suci dan datang untuk menyelesaikan masalah garis keturunan Phoenix. Tapi cara dia menyelesaikannya agak menarik. Saya akan pergi dengan nyonya muda istana untuk melihat drama apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi menurutku bocah Yunce ini tidak hanya mencari kematian. Ling Kun bersandar di kursi, juga tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Feng Feiyan adalah yang paling dekat dengan Yunce, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Yunce akan mengambil inisiatif untuk membakar api Phoenix di depan semua orang, mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki garis keturunan Phoenix. Karena ini masalahnya, tentu saja dia tidak bisa lagi tinggal diam. Dia menurunkan alisnya dan berkata dengan tegas, "Yunce, mengenai fakta bahwa kamu hamil dengan darah sekte Divine Phoenixku, sekte kami ingin menyelesaikan masalah ini bersamamu setelah pertarungan peringkat, agar tidak mempengaruhi pertarungan peringkat. Proses, tapi sepertinya kamu tidak bisa menahannya lagi." Petik 2. Ya, aku tidak bisa menahannya lagi. Yunce berbalik ke samping, dengan ekspresi tegas di wajahnya, tapi tanpa sedikit pun rasa takut, karena kamu, sekte Divine Phoenix, berhutang, aku akan memberimu penjelasan. Begitu Yunce mengucapkan kata-kata ini, rasanya seperti guntur yang meledak di langit cerah, mengejutkan semua penonton. Sekte Phoenix ilahi yang tak tergoyahkan yang mendominasi 7 kerajaan, berhutang padanya penjelasan. Dia, seorang praktisi mendalam Blue Wind, sebenarnya ingin sekte Divine Phoenix memberinya penjelasan. Feng Feiyan tertegun sejenak, dan kemudian dia tidak tahu apakah harus marah atau tertawa. Sekte Divine Phoenix berhutang penjelasan padamu. Hahaha, aku belum pernah mendengar lelucon lucu seperti itu dalam hidupku. Yun wajah Ce tanpa ekspresi, dan dia mengucapkan setiap kata. Dia berkata dengan jelas, setengah tahun yang lalu, di Blue Wind Imperial City, istriku Chang Yue dan aku mengadakan pernikahan di istana. Pada saat itu, seluruh negeri sedang merayakan dan dipenuhi dengan senang, tapi Yunce menyipitkan matanya dan menatapnya dengan akurat. Di atas meja kekaisaran Phoenix Suci, Pangeran ke-13 Feng Xiken berkata, Pangeran ke-13 Sekte Phoenix Suci Feng Xiken datang tanpa diundang dengan 2 orang. Hanya dia merusak pernikahanku tanpa alasan apapun, tapi dia juga mengancam akan melakukannya saat itu juga. Membunuhku. Jika kamu, Pangeran ke-13, tidak terlalu lemah dan terluka parah olehku lalu diledakkan, aku mungkin telah mati sia-sia di hari pernikahanku. Kau dan aku, Sekte Divine Phoenix, tidak memiliki hubungan di masa lalu. Aku tidak punya keluhan akhir-akhir ini, tapi kau ingin mengambil nyawaku hanya karena kata konyol itu, garis keturunan. Apakah ini cara Sekte Phoenix ilahimu? Jika kamu masih ingin tidak tahu malu, bukankah seharusnya kamu berada di dunia ini? Beri aku penjelasan di depanmu. Yunce berbicara dengan benar dan suaranya terdengar menggetarkan hati. Satu orang, di kota Phoenix ilahi ini, di markas besar Sekte Phoenix ilahi, menghadapi raksasa inti dari Sekte Phoenix ilahi dan 3 juta pahlawan Tianxuan, Ling Ran,
tidak takut, dan mereka mempertanyakan sekte besar Tianxuan nomor 1 dengan tegas setiap kata. Reaksi semua orang tidak hanya kaget, tapi juga kaget. Mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada satu orang, dan itu hanya seorang praktisi muda dari Blue Wind Country yang berusia kurang dari 20 tahun, yang dapat mempertanyakan seluruh sekte Divine Phoenix di depan umum tanpa rasa takut. Betapa berani, dan tak kenal takutnya hal ini. Kata-kata Yun Ce juga memberi semua orang gambaran dasar tentang dendam antara Yun Ce dan sekte Divine Phoenix. Jelas, setelah mengetahui bahwa Yun Ce adalah keturunan Phoenix, sekte Divine Phoenix meminta Feng Xiken untuk berurusan dengan Yun Ce setengah tahun yang lalu ketika dia pergi untuk menyampaikan surat undangan untuk pertandingan peringkat, karena setengah tahun yang lalu, itu adalah 6 negara yang menerima surat undangan waktu. Garis keturunan adalah tabu terbesar dari sekte Phoenix Ilahi. Hal ini diketahui seluruh dunia dan bahkan terasa dapat dimengerti. Untuk sekte manapun, keterampilan inti tidak boleh diwariskan kepada orang luar, apalagi garis keturunan Phoenix, yang merupakan jiwa dari sekte Phoenix Ilahi. Namun yang jelas, Pangeran ke-13 Feng Xiken gagal memamerkan kekuatannya di depan Yun Ce, seorang pria tangguh, dan malah mengalami kekalahan besar. Wajah Feng Xiken memerah karena menekannya, dan perhatian semua orang yang hadir membuatnya merasa kesemutan. Yun Ce benar-benar menceritakan apa yang terjadi hari itu di depan semua orang. Sebagai pangeran dari Divine Phoenix, dia tidak hanya kehilangan martabat dan wajahnya, tetapi dia juga tidak ragu dengan kebohongan yang dia katakan pada Feng Ximing dan Feng Hengkong, terbuka. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, otaknya terasa pusing, dan dia hampir pingsan karena depresi. Sebagian besar pangeran lainnya memandangnya dengan sombong. Feng Ximing tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan berteriak dengan tegas, sungguh keterlaluan. Kami, sekte Divine Phoenix, telah menjaga garis keturunan dengan seluruh kekuatan kami selama 5.000 tahun dan tidak akan pernah membiarkan setengah dari garis keturunan Phoenix lolos. Semua orang di dunia mengetahuinya. Tapi kamu adalah kamu adalah bajingan dan bajingan yang secara tidak sengaja berkeliaran di luar. Menurut aturan sekte Phoenix Ilahi kami, Anda harus kembali ke sekte Phoenix Ilahi kami dan jangan pernah pergi, atau Anda akan diberi sanksi oleh sekte kita dan mati. Betapa bermartabatnya status saudara laki-lakiku yang ke-13. Aku akan menanganinya secara pribadi. Urusanmu telah memberimu wajah dan peluang besar. Jika kamu tidak kembali ke sekte Phoenix Ilahi, sangatlah tepat jika kamu mati. Kenapa kamu punya wajah untuk berteriak begitu keras di sini? Hahaha, Yun Ce tertawa, sambil menangis, dia bertanya, itu benar. Sial, aku, Yun Ce, lahir di Blue Wind Country dan tumbuh besar di Blue Wind Country. Saya tidak mengonsumsi sumber daya apapun dari sekte Divine Phoenix Anda, saya tidak menerima bantuan apapun dari sekte Divine Phoenix Anda, dan saya bahkan tidak meneguk air dari sekte Divine Phoenix Anda. Saya belum pernah tidak meminumnya. Tapi kamu memintaku untuk menyerah atau mati, dan kamu benar-benar berani mengatakan bahwa itu wajar dan benar. Kenapa? Petik 2. Karena kamu memiliki garis keturunan dari sekte Divine Phoenixku. Karena kamu adalah bajingan yang telah dibocorkan dari sekte Phoenix Ilahiku. Feng Ximing berkata dengan tajam. Lelucon. Yun Ce mencibir dengan jijik, lalu mengapa kamu berpikir bahwa garis keturunan Phoenix dalam diriku berasal dari sekte Phoenix sucimu? Apakah ini masih perlu dibuktikan? Feng Ximing juga membalas dengan mencibir, itu milik sekteku. Garis keturunan Phoenix adalah anugerah dari Dewa Phoenix, dan telah mampu berkembang biak dan membentuk sekte Divine Phoenix hari ini. Di seluruh benua Tianxuan, hanya sekte Divine Phoenix kita yang memiliki garis keturunan Phoenix. Benarkah? Yun Ce berkata perlahan, lalu bagaimana kamu tahu bahwa garis keturunan Phoenixku tidak diwarisi dari Dewa Phoenix yang lain? Binatang Phoenix telah dimusnahkan sejak lama. Dewa Phoenix, yang kamu panggil adalah binatang Phoenix untuk meninggalkannya garis keturunannya sendiri. Tubuh jiwa kecil tersebar di setiap sudut dunia. Bahkan di benua yang sama, mungkin ada banyak, tidak hanya satu. Anda bisa mendapatkan warisan, mengapa menurut Anda yang lain tidak bisa? Kata Yun Ce ini, begitu mereka keluar, semua orang di sekte Phoenix Suci mengubah ekspresi mereka. Wajah Feng Feiyan tiba-tiba tenggelam, dan dia meraung, anak muda yang berani. Beraninya kamu memfitnah sekte kami Dewa Phoenix. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang.
Petik 2. Haha, itu membuang-buang energi untuk berdebat denganmu. Yun Ce mencibir, dan ada suara gemuruh di depannya. Istana naga melambai dan menunjuk ke arah Feng Siluo, dan burung Phoenix menyala di atas pedang meledak. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku, Yun Ce, apakah kamu bajingan yang telah melarikan diri dari Sekte Phoenix Ilahi? Oke, kalau begitu aku ingin melihat apakah ada orang di Sekte Phoenix Ilahimu yang mirip dengan aku di usia yang bisa membuatku jatuh di sini. Jika generasi muda dari Sekte Phoenix Sucimu dengan darah ortodoks bahkan bisa tidak ada orang yang bisa mengalahkanku. Bukankah itu berarti, kamu adalah bajingan yang sebenarnya? Petik 2. Ini benar-benar tidak masuk akal. Jika bukan karena perhatian publik, tanah suci di sebelahnya, dan turnamen peringkat 7 kerajaan, Feng Feiyan akan sangat membencinya. Terlepas dari statusnya sebagai tetua agung, dia secara pribadi naik dan membunuh Yun Ce dengan tamparan di wajahnya. Dengan kekuatan Sekte Divine Phoenix yang mendominasi dunia, siapapun yang tidak gemetar dan hormat di hadapan mereka tidak pernah berani menantang keagungan Sekte Divine Phoenix seperti ini. Dia menunjuk ke arah Yun Ce dan berkata dengan wajah cemberut, "Oke, bagus sekali. Sebagai bajingan dengan darah Phoenixku, dia masih berani menjadi begitu sombong. Bagus sekali, Pangeran ke-14, jangan tahan. Biarkan bajingan ini tahu apa itu darah Phoenix murni. Jangan khawatir, Tetua Agung." Feng Siluo menanggapi dengan ringan, menyipitkan matanya, menatap langsung ke arah Yun Ce, dan berkata dengan suara rendah, "Haha, awalnya, saya ingin Anda meluncur dari platform Phoenix dengan gembira, tetapi sekarang, saya telah berubah pikiran. Jika nanti saya secara tidak sengaja melumpuhkan anggota tubuh atau darah Anda, jangan salahkan saya. Saya khawatir Andalah orang yang akan lumpuh." Kata Yun Ce dingin, "Sungguh konyol dan menyedihkan menjadi begitu sombong bahkan ketika kematian sudah dekat." Feng Siluo mengangkat tangannya, dan api Phoenix menyala di telapak kedua tangannya pada saat yang bersamaan. Tepat saat dia hendak bergerak maju, kekuatan mendalam Feng Hengkong transmisi energi tiba-tiba terdengar di telinganya. "Jangan meremehkan musuh. Serang dengan seluruh kekuatanmu, bunuh dia secara langsung." Petik 2. Feng Siluo tertegun, lalu gerakannya berubah, dan sambaran petir merah melesat lewat di antara tangannya, lalu berubah menjadi pedang yang panjangnya sekitar 8 kaki, tubuhnya semerah tombak besi yang terbakar. Itu adalah senjata mendalam kerajaan. Tombak Phoenix Suci. Pangeran ke-14 benar-benar menggunakan tombak Phoenix Suci ketika dia muncul. Petik 2. Tampaknya Yang Mulia Pangeran benar-benar marah. Dia mungkin ingin mengalahkan Yun Ce sebagai secepat mungkin. Saya tidak bisa berkata-kata. Segera setelah Phoenix Divine Spear keluar, coba tebak berapa banyak gerakan yang diperlukan Yang Mulia untuk mengalahkannya. Seorang murid Phoenix berkata dengan santai. 7 gerakan, kata murid Phoenix lainnya dengan santai. 7 gerakan, kamu terlalu memperhatikan bocah Blue Wind itu. Murid Phoenix di depannya mengerutkan bibirnya, lalu mencibir, paling banyak 5 gerakan, dan anak itu akan terbakar habis sehingga dia menang, bahkan tidak mengenali ayahnya sendiri. Bab 438. Pedang mendalam kerajaan dan tombak mendalam kerajaan. Aura dari kedua senjata mendalam kerajaan ini saja menyebabkan kekacauan di aliran udara seluruh menara Phoenix. Feng Siluo melirik ke arah istana naga Yun Ce, dan mengangkat alisnya sedikit. Tombak ilahi Phoenix di tangannya memiliki sejarah lebih dari 3000 tahun, telah melalui pertempuran dan emosi yang tak terhitung jumlahnya, dan telah menghasilkan sejarahnya sendiri. Roh tombak hanya Phoenix, hanya generasi muda Shenzong terkuat yang pantas memilikinya. Begitu tombak ilahi Phoenix keluar, ribuan tombak bergetar. Tapi saat ini di panggung Phoenix, aura Dragonfall benar-benar bersaing dengan Phoenix Divine Spear, dan keduanya berimbang. Tombak ilahi Phoenix yang sangat dia banggakan tidak mampu menekan pedang berat Raja Xuan dari guru misterius angin biru. Tapi segera, perhatiannya dialihkan dari istana naga. Belum lagi dia memiliki pedang raja di tangannya yang tidak lebih lemah dari tombak ilahi Phoenix. Bahkan jika itu adalah pedang yang mendominasi, dia tidak akan menganggapnya serius. Dia memegang pistolnya dengan santai dengan satu tangan, dan mengulurkan tangan lainnya ke arah Yun Ce. Seluruh tubuhnya terbuka, dan dia tidak merahasiakan rasa jijiknya terhadap Yun Ce. "Ayo kita ambil tindakan." Aku bahkan tidak repot-repot mengambil tindakan melawan bajingan yang tidak mengetahui kemampuannya sendiri. Ya, aku justru sebaliknya. Petik 2. Yun Ce mencibir dan melangkah maju.
Api Phoenix di sekujur tubuhnya menyala dengan ganas dan dengan cepat menyebar ke Istana Naga. Momentum menakjubkan seperti letusan gunung berapi yang tiba-tiba meletus, dan pedang menghantam wajah Feng Siluo. Pintu, mengandalkan Pil Tianxuan Qiankun untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Keseluruhan kekuatan Yun Ce saat ini jauh melebihi saat dia bertarung melawan Feng Chihuo. Dan setiap kali kekuatannya meningkat satu tingkat, peningkatan kekuatannya beberapa kali lipat dari seorang praktisi mendalam biasa. Oleh karena itu, bahkan jika dia menghadapi Feng Siluo, yang kekuatannya sebanding atau bahkan melampaui Feng Chihuo, dia tetap tidak takut. Momentumnya cukup bagus, namun, tidak ada gunanya. Petik 2, menghadapi serangan menakjubkan Yun Ce dari api yang menyala-nyala, Feng Siluo tersenyum ringan dan menjaga postur tenang. Tangan kanan yang memegang Phoenix Divine Spear masih horizontal, di depannya. Tidak ada tanda-tanda dia akan mengeluarkan pistol, dia hanya mengulurkan tangan kirinya tanpa tergesa-gesa, dan nyala api Phoenix setajam kilat datang menemuinya. Mendesis, api Phoenix di Istana Naga bertabrakan dengan api Feng Siluo di udara. Dalam sekejap, suara robekan yang keras terdengar, dan gumpalan asap hijau tiba-tiba membubung di antara kedua api tersebut. Kemudian, api Phoenix di Istana Naga seperti sobekan kertas putih robek menjadi dua dalam sekejap. Wajah para Divine Master dari Kerajaan Divine Phoenix dan para murid Phoenix semuanya menyeringai, menertawakan kemampuan Yun Ce yang terlalu tinggi. Hati Ling Jie dan Hua Minghai tiba-tiba naik ke tenggorokan mereka. Momentum pedang Yun Ce benar-benar kuat, tapi Feng Siluo adalah tahta tingkat 8 yang menakutkan. Kekuatan tiraninya sama sekali bukan ancaman terhadap kekuatan Feng Siluo yang luar biasa. Untuk menggambarkannya sebagai rentan adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Sampah adalah sampah. Wajah Feng Siluo penuh dengan penghinaan, tetapi begitu cibirannya muncul, wajahnya tiba-tiba membeku. Api Phoenix memang mudah terkoyak olehnya, namun setelah Phoenix, hantaman seperti gunung tiba-tiba menghantamnya. Kekuatan ini begitu kejam hingga ia tiba-tiba menahan nafas. Api Phoenix yang dikeluarkan oleh Yun Ce hanyalah api Phoenix biasa dan tidak menggunakan World Ode of the Phoenix. Feng Siluo memiliki garis keturunan Phoenix dan World Ode of the Phoenix. Mengontrol api Phoenix biasa secara alami mudah dan santai, tapi sangat mustahil untuk menghancurkannya, kekuatan kekerasan dari pedang berat. Feng Siluo sedikit terkejut, dan api Phoenix di tangannya tiba-tiba meledak dengan seluruh kekuatannya. Namun, kekuatan pedang berat Yun Ce jauh melebihi ekspektasinya. Lengannya tenggelam, dan tubuhnya langsung ditekan dan bersandar ke belakang. Dengan tatapan tajam, dia mengayunkan lengan kanannya, dan Phoenix Divine Spear, yang tidak bergerak, meledak ke langit dengan energi jahat, seperti binatang buas yang menyala-nyala, menghantam Dragonfall. Boom! Divine Phoenix Spear bertabrakan dengan Dragonfall dengan ganas, dan nyala api Phoenix yang tak terhitung jumlahnya terbang menjauh, berhamburan menjadi ular api merah yang terbang ke seluruh langit. Sebuah kekuatan besar meledak di antara mereka berdua, seperti gunung berapi kecil yang meletus. Mata Feng Siluo menjadi gelap, dan kekuatan punggungnya meledak. Api Phoenix pada Divine Phoenix Spear tiba-tiba melonjak beberapa kali, menjatuhkan Yun Ce langsung ke udara. Ledakan, Yun Ce berputar di udara dan mendarat dengan mantap sejauh 20 kaki. Feng Siluo juga bersandar di bawah kekuatan tolakan, dan mengambil langkah mundur yang berat. Meskipun itu hanya satu langkah mundur, baginya, itu sudah merupakan rasa malu dan hina yang besar. Ling Jie dan Hua Minghai segera menghela nafas lega. Meskipun sepertinya yang satu terlempar dan yang lain hanya mundur selangkah ketika dia buru-buru menarik senjatanya, Yun Ce dan Feng Siluo masih jauh di belakang. Tapi dia terluka parah dan dikalahkan tanpa satu konfrontasi pun, dan Sekte Divine Phoenix hanya mundur selangkah di hari pertama, yang masih layak untuk dihibur. Ya, cukup bagus. Feng Siluo mengangkat tombak ilahi Phoenix secara horizontal dan mengangguk perlahan, dengan ekspresi kekaguman dari yang kuat ke yang lemah. Saya tidak menyangka bahwa Anda sebenarnya sedikit lebih kuat dari yang saya harapkan. Meskipun sebagian besar itu karena aku menggunakan 3 titik kekuatan untuk mengambil tindakan, tapi kamu memaksaku untuk memblokirnya dengan Divine Phoenix Spear, yang patut dipuji. Yun Ce hanya terlihat tenang, bahkan tidak repot-repot tersenyum. Oke, sekarang tombak ilahi Phoenix telah digunakan, izinkan saya memberitahu Anda sepenuhnya kekuatan tombak ilahi Phoenix. Meskipun keduanya adalah senjata kerajaan, bagaimanapun juga keduanya sudah mati. Kuncinya tergantung pada seberapa kuat senjata itu.
Tuan, pegang pedang rajamu dan coba biarkan aku memainkannya sebentar, tapi jangan lepaskan sebentar lagi. Feng Xiluo memegang tombak ilahi Phoenix di dadanya dengan senyum tipis seperti hakim. Dari Feng Xiluo momentum tak kasat mata dari senjata ilahi sedikit mengubah ruang di sekitarnya. Sudut mulut Yun Ce bergerak, tampak seperti senyuman tapi bukan senyuman. Feng Xiluo adalah seorang jenius, tidak ada keraguan tentang ini. Dan dia masih menjadi jenius teratas di antara sekte pertama seperti sekte Divine Phoenix. Namun kata jenius seringkali muncul bersamaan dengan kesombongan. Hal ini berlaku pada tingkat apapun. Apalagi mereka yang tumbuh dalam pujian dan kekaguman orang lain, dan tidak pernah memiliki saingan di antara teman-temannya. Meski di permukaan terlihat rendah hati, namun di dalam hatinya, mereka sudah terbiasa untuk tidak memandang siapapun. Termasuk Yun Ce sendiri. Namun yang berbeda dari Yun Ce adalah meskipun ia sombong, ia tidak akan pernah dengan sengaja meremehkan lawan manapun. Kalau begitu, permainan dimulai, kamu harus mengambilnya. Feng Xiluo Feng Divine Spear tersapu, dan api Phoenix di sekujur tubuhnya tiba-tiba meledak, dan gelombang udara panas yang menyengat mengalir ke segala arah. Tombak ilahi Phoenix yang dibungkus dengan api Phoenix terus bergetar dan membuat burung Phoenix menangis, seolah-olah ia memiliki kehidupan. Klik, platform Phoenix di bawah kaki Feng Xiluo tiba-tiba runtuh. Kali ini, Feng Xiluo mengambil inisiatif. Dengan jentikan tombaknya, badai api menyerbu ke arah Yun Ce seperti tsunami. Batu giok yang pecah di bawah kakinya terangkat oleh badai api dan hancur berkeping-keping di udara. Yang mulia pangeran tampaknya sedikit lebih serius. Tampaknya dia sangat tidak senang ketika dia dipaksa menggunakan tombak ilahi Phoenix sebelumnya, kata seorang murid Phoenix. Yang mulia hanya ceroboh. Jika dia memberikan sedikit kekuatan lebih ke tangannya sebelumnya, apakah anak ini Yun Ce memenuhi syarat untuk membiarkan Yang Mulia menggunakan tombak Phoenix suci? Tapi tampaknya Yang Mulia sedikit tidak senang. Itu benar, bocah Yun Ce ini, ini sudah berakhir, aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa menyedihkannya dia nanti. Aliran udara di atas seluruh panggung Phoenix benar-benar kacau, dan aura menakutkan menyebabkan ruang meluas terlihat dengan mata telanjang. Menghadapi pukulan yang kuat dan tak tertandingi ini, wajah Yun Ce menunjukkan kesungguhan yang dalam. Dia mengaktifkan Burning Heart, dan dengan api Phoenix yang menyala, Lingran menghadapinya secara langsung tanpa rasa takut, dan energi yang sangat dalam yang kejam disuntikkan ke dalam naga. Sebuah bulan jatuh dan bintang tenggelam, menghantam badai api dengan keras. Mencari kematian, melihat bahwa Yun Ce tidak melawan dan mundur, melainkan mengambil inisiatif untuk menyerang, semua Divine Phoenix Mystics memiliki dua kata yang sama di dalam hati mereka. Boom boom boom, serangkaian ledakan misterius terdengar dengan liar, dan percikan api Phoenix menari-nari di seluruh langit seperti hujan badai yang dibawa oleh angin kencang. Platform Phoenix di bawah kaki mereka tiba-tiba meledak, dan retakan halus menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba, dengan retakan terpanjang menyebar langsung ke tepi platform Phoenix. Teras Phoenix adalah tempat kompetisi internal dalam sekte Phoenix ilahi, secara alami sangat kokoh, tidak dilapisi dengan batu biasa, tetapi dengan batu giok yang sangat keras. Dalam pertempuran 6 kerajaan sebelumnya, tidak peduli seberapa sengitnya pertempuran itu, batu giok di platform Phoenix tidak rusak sama sekali. Tapi sekarang, ketika kedua orang itu bertabrakan dengan senjata mereka, platform Phoenix hancur berkeping-keping daerah. Kekuatan macam apa ini? Para mistikus yang berpartisipasi dari 5 negara semuanya ketakutan. Mereka secara pribadi pernah mengalami kekerasan menara Phoenix sebelumnya. Mereka memukulnya dengan seluruh kekuatan mereka dan bahkan hampir tidak melakukannya. Tinggalkan lubang kecil selanjutnya, betapa kekuatan mengerikan yang muncul di atas panggung saat ini. Ledakan, dengan semburan udara terakhir, keduanya terpisah dalam api yang berputar-putar dan batu giok yang pecah, dan kemudian jatuh di tepi platform Phoenix. Feng Xiluo jatuh dengan mantap, dan Yun Ce juga jatuh dengan mantap. Apa? Semua orang tercengang. Orang-orang di Kekaisaran Phoenix ilahi memiliki mata melotot dan tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Semua orang dapat dengan jelas melihat kengerian tembakan Feng Xiluo barusan, dan bahkan menara Phoenix yang sangat keras pun hancur. Namun, Yun Ce benar-benar memblokirnya, dan memblokirnya sepenuhnya. Sekte Phoenix ilahi memiliki sejarah 5.000 tahun,
dengan Ode Dunia Phoenix sebagai inti dan fondasinya, dan telah memperoleh banyak teknik dan teknik. Apa yang dipraktikkan Feng Siluo adalah tombak ilahi Juyan Phoenix, yang sangat kuat. Satu gerakan barusan adalah Feng Wu Bahuang, yang kuat di Juyan Phoenix Divine Spear. Dia telah dipaksa untuk menggunakan Divine Phoenix Spear di bawah serangan Yun Ce sebelumnya, dan dia diam-diam marah di dalam hatinya, jadi dia bersiap untuk langsung mengalahkan Yun Ce dengan tembakan Feng Wu Bahuang. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan sepenuhnya diblokir oleh Yun Ce. Yun Ce yang berada di seberangnya tidak hanya berdiri kokoh, tetapi juga memiliki ekspresi yang tenang, tidak ada tanda-tanda cedera sama sekali, bahkan nafasnya tidak terganggu sama sekali. Tetapi pada saat ini, sosoknya tiba-tiba berkedip, dan tanpa meninggalkan kesempatan untuk bernafas, dia tiba-tiba muncul di depan Feng Siluo, dan mengayunkan pedangnya ke pinggangnya. Seluruh tubuh Feng Siluo ditutupi pakaian Phoenix akibat amukannya, badai energi yang sangat besar bangkit. Feng Shao Tiankui, wajah Feng Ximing berubah muram, dan tombak ilahi Phoenix melesat dengan gelombang api yang membumbung ke langit. Ledakan, tombak Phoenix ilahi menghantam patahan naga dengan keras, dan raungan naga yang ganas serta tangisan burung Phoenix yang tajam terdengar pada saat yang bersamaan. Api Phoenix kedua orang itu terkoyak menjadi ribuan lidah api yang menari dengan kacau, dan udara yang terbakar mendesis suara. Boom, 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 boom. Nyala api melonjak semakin tinggi, dan sebagian besar menara Phoenix tenggelam dalam lidah api yang memenuhi langit. Dua orang, dua senjata kerajaan, seperti dua orang yang pergi gila di lautan api hiu ganas dan menggigit bertabrakan dengan keras dan intensif. Setiap tabrakan akan menyebabkan menara Phoenix bergetar hebat. Faktanya, seluruh arena bergetar. Ekspresi guru misterius Phoenix suci berubah, begitu pula ekspresi guru misterius 6 negara. Bahkan para raksasa dari Sekte Phoenix Ilahi tampak muram. Yun Ce, di depan Feng Siluo yang menggunakan Divine Phoenix Spear, sebenarnya masih berhasil berdiri. Hampir semua penonton tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Terutama para praktisi 6 kerajaan, jiwa mereka gemetar sepanjang waktu. Tabrakan yang mengerikan itu, kekuatan yang luar biasa menakutkan, menara Phoenix yang terus runtuh. Apakah ini benar-benar pertarungan antara dua anak muda? Itu saja untuk Feng Siluo. Lagi pula, dia memiliki darah keluarga kerajaan dari Sekte Divine Phoenix, dan juga dikenal sebagai jenius nomor 1 dari generasi Sekte Divine Phoenix. Tapi Yun Ce lahir di Blue Wind, dan dia bahkan 3 tahun lebih muda dari Feng Siluo. Bagaimana dia berkultivasi menjadi begitu kuat? Praktisi dari 5 kerajaan yang telah berperang melawan Yun Ce sebelumnya semua tercengang di sana. Mereka awalnya membenci Yun Ce karena menyapu mereka dalam waktu singkat dan bahkan menyakiti mereka, tapi sekarang mereka tak berdaya melihat Yun kekuatan Ce. Baru kemudian mereka menyadari bahwa Yun Ce benar-benar berbelas kasihan terhadap mereka. Jika Yun Ce ingin membunuh mereka semua, itu akan mudah. Bersambung.